Oke, coba lihat di sekelilingnya, lihat sampah. Kalau ada sampah, tolong dibuang untuk kenyamanan kita nanti belajar. Oke, baiklah. Bagaimana? Udah siap belajar hari ini? Siap. Oke, kalau udah siap, ketua kelas untuk maju ke depan. Baik, perhatiannya. Semua siap berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Pak. Selamat siang. Siap. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Tidak. Insyaallah ya. Berarti untuk absensi hari ini semua hadir ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang input, proses dan output ya, tentang makanan. Nah, kita sudah juga membahas tentang apa yang namanya algoritma penyelesaian masalah kemarin ya. Masih ingat kan? Masih. Oke, nah hari ini kita ada materi baru yaitu tentang ini ya, kolaborasi manusia dan AI ya. Nanti Bapak kasih ininya ya, materinya.
Bisa? Bisa kelihatan dari belakang? Bisa. Oke ya. Jadi di sini kita ada namanya kolaborasi manusia dan AI ya. Terus adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu ya mengevaluasi kelebihan dan keterbatasan beberapa tool AI ya. Yang kedua, memilih tool AI yang tepat sesuai dengan kebutuhan bidangnya ya. Tuh tujuan pembelajaran kita hari ini. Terus pengertian kolaborasi. Kolaborasi itu apa? Bisa dilihat? Oke, kolaborasi manusia kecerdasan adalah sinergi strategis yang menggabungkan intuisi kreatif manusia dengan kemampuan komputasi kecerdasan buatan untuk mencapai hasil yang eksponensial ya. Tujuannya itu ya, bisa lihat ya. Terus apa perbandingan kemampuan manusia dengan AI? Ya, di situ ditulis kalau manusia itu kreatif ya, inovasi di luar kebiasaan dan pemikiran literal ya. Yang kedua, kecerdasan emosional, empati. Berarti manusia itu ada empatinya. Kalau AI tidak ada empati. Terus penalaran kompleks, adaptasi terhadap situasi tak terduga. Berarti dia bisa ambil keputusan ya. Terus interaksi sosial. Nah, itu perbandingan kemampuan manusia dan AI ya. Nanti ada cuplikan video, nanti kalian perhatikan videonya. Terus modelnya, model kolaborasinya nih ya, bisa dilihat modelnya. Setelah itu penerapan di dunia nyata, ada AI di dunia kesehatan ya, banyak ya di rumah sakit sudah menggunakan, semua rata-rata menggunakan AI, mau dia deteksi penyakit dan lain sebagainya ya. Setelah itu desain kreatif. Nah, ini yang banyak orang sekarang membuat desain kreatif, itu pun bisa menghasilkan uang ya. Terus di dunia pendidikan pastinya ya, tentu kalau di dunia pendidikan menggunakan AI ya. Terus kecerdasan bisnis, penelitian dan manufaktur ya. Nah, itulah penerapan di dunia nyata. Berarti AI ini banyak fungsi di dunia nyata kita ya. Terus untuk materi kita hari ini yaitu penggunaan ChatGPT ya. Kita nanti ada praktek ChatGPT ya. Ini nanti sebelumnya kita akan melanjut tentang cuplikan video ya, cuplikan videonya. Ini mari kita sama-sama melihat atau mendengar cuplikan video dari YouTube ya. Orang sudah mengetahui ChatGPT, namun masih belum bisa memaksimalkan video-videonya. Nah, video kali ini yuk kita belajar bareng, kita sharing bareng tentang apa itu ChatGPT dan bagaimana cara kita untuk memanfaatkan ChatGPT ini secara maksimal. Pastikan kalian tonton video ini, insya Allah apa yang saya sharing kali ini mungkin bisa jadi bermanfaat bagi kalian yang masih pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang apa itu ChatGPT. Nah, di video kali ini kalau mungkin video-video sebelumnya itu sepotong-sepotong ya tentang bagaimana cara membuat script video, bagaimana cara membuat naskah artikel. Nah, di video kali ini saya khususkan untuk teman-teman agar bisa memahami ChatGPT lebih maksimal lagi. Oke, mungkin ini tidak akan semua, tapi saya rasa saya akan bahas saja yang pokok-pokoknya. Insya Allah lebih dari 10 video yang akan saya jelaskan di video kali ini. Jadi pastikan kalian tonton video sampai akhir agar kalian bisa memaksimalkan website gratis seperti ini. Ya, kapan lagi website gratis bisa kalian manfaatkan semaksimal mungkin, teman-teman. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Jadi ChatGPT ini kalian bisa akses di chat.openai.com atau kalian ketik aja di Google ChatGPT, di paling atas sudah pasti akan masuk keluar. Oke ya. Oke, sekarang di sini kita akan bahas dulu ya. Pertama-tama ini adalah tampilan layarnya buat yang belum tahu. Jadi di sini sistemnya kayak ya chat aja ya.
di bagian bawah sini ada ketika kalian ngetik tanya apapun lah, siapa kamu misalnya, kita akan tanyakan ke dia siapa kamu. Nah, dia akan menjawab bahwa dia adalah ChatGPT, sebuah model bahasa AI yang dikembangkan oleh Sonia dan lain sebagainya. Ya, ini merupakan jawaban dari dia. Tapi ini kan pertanyaan yang simpel ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke fitur pertama. Fitur pertama ini sudah pasti kalian tahu ya, yaitu tentang memberikan kesimpulan atau jawaban setiap pertanyaan. Misal contoh, apa itu yang namanya artificial intelligence? Ya, seperti ini ya. Artificial intelligence atau AI adalah teknik komputer. Ini adalah fungsi yang paling sering digunakan orang yang menanyakan sesuatu mirip kayak kalian nanya di Google. Cuman bedanya kalau di Google kan kalian disajikan website alternatif pilihan jawabannya. Kalau di sini kalian sudah diberikan kesimpulannya. Itu adalah fitur yang pertama teman-teman. Ya, jadi kalian bisa tanya apapun, kalian bisa cari kesimpulan apapun dengan mudah dari ChatGPT ini. Oke. Nah, sekarang fitur yang kedua ya, karena saya yakin fitur yang pertama ini pasti sudah banyak yang tahu. Nah, fitur yang kedua ini sudah pernah sering saya bahas saya sebagai content writer. Nah, kalian bisa tanyakan seperti ini ya teman-teman. Write me 1,000 blog post about how to improve your sleep. Nah, ini contoh aja ya, ini improve your sleep bisa, terus kemudian atau mungkin improve your food misal, atau your health ya, seperti ini bisa kalian lakukan. Jadi ini fungsi yang kedua adalah membuat sebuah artikel atau mungkin sebagai content writer ya, dimana mungkin artikelnya bisa kalian nulis sedikit lalu kalian jual di Fiverr atau mungkin kalian jual juga di project.co.id ya. Ini merupakan hal yang mungkin bisa jadi sangat-sangat bermanfaat teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya, kalian mengetikkan sudah diberikan jawaban seperti ini. Nah, kalau kalian tanya bahasa Inggris, dia akan jawabnya bahasa Inggris dulu. Tapi kalau kalian tanya bahasa Indonesia, dia akan jawab bahasa Indonesia. Ya, ini adalah contoh aja dimana ini sangat powerful sekali untuk bisa kalian lakukan. Kalau saya beri saran, lebih baik teman-teman menggunakan bahasa Inggris untuk tanyanya, lalu translate lagi ke bahasa Indonesia. Ya, nanti saya akan contohkan ya setelah ini selesai. Jadi teman-teman nanti bisa dari bahasa Inggris untuk minta ChatGPT ini untuk mentranslate ke Indonesia. Kenapa? Karena ya mungkin kita tahu lah ya, se-powerful-powerfulnya ChatGPT tentu ketika kalian menggunakan bahasa Inggris harusnya dia lebih mudah memahami. Perlu diingat, ini adalah robot, ini adalah AI, artificial intelligence, yang mempelajari aktivitas-aktivitas dan diajarin oleh manusia. Sehingga kalau memang tentunya bahasa umum yang digunakan mereka adalah bahasa Inggris, maka di sini dengan menggunakan bahasa Inggris kalian bisa lebih akurat lagi ya, mereka lebih gampang ngerti jika teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Oke, langsung ini sudah. Nah, kalau kalian pengen bahasa Inggris ya udah langsung aja translate to Indonesian language ya. Jadi dia akan mentranslate ini menjadi bahasa Indonesia teman-teman. Ya, kalian bisa lihat ya, dari yang sudah dijawab di atas diberikan artikel, lalu akan diberikan kesimpulan yang ada di bawahnya seperti ini. Oke, kita juga bisa meminta ChatGPT ini untuk memperpendek kalimat atau membuat menjadi sebuah kesimpulan. Ya, dari contoh seperti ini kita bisa misalkan mungkin ya kalian merasa wah ini kepanjangan nih, 1000 kata kayak kebanyakan ya, saya pengennya cuma 250 kata aja. Kalian bisa meminta untuk dipendekkan. Tinggal ketik aja perintah shorten to 250 ini ya. Lalu kalian tinggal generate aja seperti ini. Nah, dia akan mengenerate lagi, tapi ini yang dalam versi bahasa Indonesia. Dia akan membaca perintah terakhir kalian teman. Karena di sini tadi perintah terakhir saya membuat ke bahasa Indonesia, maka ketika saya shorten di sini memperpendek menjadi 250, dia akan mengambil dari yang ada di sini teman-teman ya. Jadi ini tadi saya sengaja saya stop karena kelamaan, ini takutnya durasi video terlalu lama. Jadi di sini memang 3 padahal harusnya di sini 10 poin ya teman-teman, tapi dia akan memperpendek menjadi 250 kata. Itu salah satu contohnya ya. Saya akan stop aja karena kelamaan nanti. Sekarang kita akan masuk ke fitur selanjutnya, yaitu rephrase. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kayak semacam kita generate ulang, tapi ini bahasanya agak bahasa umum ya, bahasanya agak terlalu kompleks. Nah, kita akan balik dulu, kita akan ke yang versi bahasa Inggris saja ya, yang enak kayak ini dan ini for yourself. Nah, saya akan bikin aja di sini, nggak usah banyak-banyak 500 dulu deh, karena kita acuannya ke bahasa Inggris aja dulu. Karena untuk mendapatkan bahasa Indonesia itu tinggal ditranslate aja kok, jadi nggak usah susah. Tapi untuk mendapatkan jawaban yang tepat, sejauh ini yang saya riset, ketika pertanyaan kita bahasa Inggris itu mereka lebih mudah memahami dan lebih besar untuk jawabannya ya.
Oke, kita akan lihat ya. Ini kita akan tunggu saja sampai selesai. Oke, teman-teman, ini sudah selesai. Sekarang bagaimana sih kita memanfaatkan fitur selanjutnya, yaitu rephrase. Jadi tujuan kita adalah mengubah kata-kata formal yang di sini menjadi kata-kata yang mudah dimengerti oleh pemuda atau teenager. Ya, kita akan bikin seperti ini ya. Oke, kita akan perintahkan rephrase style of a teenager. Kita akan konsisten seperti ini, teman-teman. Lalu di sini kita akan melihat improving your health is crucial for living life for fulfillment. Ya, kalian bisa lihat ya, ini bahasanya lebih bahasa enak, ya, bahasa kayak gaul, bahasa anak muda gitu ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa coba sendiri menggunakan bahasa Indonesia. Bisa nggak sih biar tahu ciri khas remaja Indonesia kalau berkomunikasi itu seperti apa? Ya, ini contoh salah satu aja teman-teman. Nih, kalian bisa lihat ya perbandingan antara kata-kata yang ada di sini. Kata-kata yang di sini itu lebih santai, terus kemudian kayak lebih seru, lebih enak juga banget lah ya. Karena tadi kita memang meminta ubah bahasanya untuk teenager, atau mungkin nanti orang tua, atau mungkin ya orang awam dan sebagainya. Kalian bisa menggunakan fitur yang rephrase ini teman-teman ya. Oke, di sini sudah. Sekarang kita akan masuk fitur yang kelima, membuat video script. Ya, ini simple, ini sepele, namun Kalau menurut kalian setelah melihat cuplikan video ini, apakah besok di tahun 2000 ke depan itu AI bisa menggantikan manusia? Bisa. Kalau menurut kalian? Bisa Pak. Bisa ya? Ya. Jadi banyak pengangguran dong berarti besok ya? Ya. Kurangnya lapangan pekerjaan manusia bisa kayak apa sih? Kurangnya sumber daya manusianya bisa diperbaiki lagi biar tidak tergantikan oleh AI di masa depan. Oke, bagus ya. Ya. Jadi gini, kalau untuk masalah AI, kalau kita hanya sebagai pengguna, ya itu pasti kita bakal tersingkir oleh AI. Tapi kalau kita sebagai pembuat, ya pencipta AI, jadi nanti Bapak juga akan jelaskan gimana sih cara kerja dari AI. Nah, ya nanti Bapak akan jelaskan juga cara kerja AI. Oke ya, sebelum ini kan kita kemarin sudah membuat kelompok ya. Berarti di sini ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok ya. Jadi gini, di situ sudah Bapak berikan yang namanya LKPD ya. Dari cuplikan video tadi, kalian bisa memanfaatkan kecanggihan AI ya. Jadi silakan kalian diskusi, baca LKPD-nya, apa perintah-perintah dari LKPD tersebut, dan kerjakan permasalahannya diselesaikan ya. Silakan berdiskusi sekarang. Baca LKPD-nya, dibaca yang dimintanya itu apa, problem masalahnya apa, nanti selesaikan dengan cara AI ya, diselesaikan. Silakan per kelompoknya untuk mengerjakannya. Jadi kira-kira problem masalahnya apa tuh di LKPD-nya? Kira-kira? Tidak ada tiket. Oke, berarti tentang pembuatan jadwal Tiket. ya. Nah, kalian selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan? Pada minggu yang lalu kita sudah mau belajar tentang algoritma ya, menyusun permasalahan yang besar menjadi kecil. Nah, kalian sekarang buatlah dengan cara dibantu dengan asisten gitu ya. Asistennya siapa? AI ChatGPT ya. Silakan dikerjakan. Buat itu perintahnya, namanya perintah itu prompt ya. Nah, buat promptnya. Kira-kira nanti kita lihat siapa prompt yang sudah selesai nanti. Bagaimana cara prosesnya? Silakan diketik. Ya, silakan di ini. Ini problem masalahnya kan nggak ada jadwal piket berarti ya. Apa yang akan dilakukan oleh
kelompok kalian ya. Silakan kerja kelompok, boleh bertukar pikiran, diskusikan bersama-sama. Jika ada pertanyaan boleh langsung tanya ke Bapak. Seperti ini ya. Nah, kita akan berikan berita. Jika ada pertanyaan boleh tanya ke Bapak. Ada kesulitan dalam ini pengerjaannya boleh ditanya. Kalau ada yang bingung. Berarti sudah membuat perintah ya, membuat prompt berarti ya. Ini sudah buat perintah ya. Jadi permasalahannya ada pada jadwal tiket ya, berarti ya. Iya Pak. Oke, silakan dikerjakan sesuai dengan yang
kalian pahami dengan tayangan video tadi? Apa yang harus kalian lakukan? Sekarang membuat gambar gitu. Boleh. Atau gini, kan jadwal kan itu biasanya harinya kan di atas. Gimana cara menampilkan hari di atas? Nanti dibuatkan perintah di ChatGPT-nya. Apa yang harus diucapkan ke ChatGPT ya? Itu kan harinya masih di samping kiri kan? Oke. Nah, coba-coba dulu dibuat seperti apa? Ini 4 menit lagi ya. Baik Pak.
sudah selesai? Oke, berarti tinggal nunggu ya. Iya Pak. Ini. Permisi Pak. Aha. Kita sudah kelompok. Oke, masalah ya. Iya. Dengan tampilan oke jurusan farmasi karena kalian jurusannya farmasi ya. Iya Pak. Oke, tampil temanya farmasi ini kelompok 4. Oke. Berarti tinggal nunggu ya. Oke, temannya ada yang tema obat-obatan karena menyesuaikan dengan jurusannya ya. Iya Pak. Jadi kalian presentasi proses bagaimana proses untuk pembuatan jadwal tersebut ya. Oke, bisa langsung kelompok 2 presentasi boleh? Karena belum daftar tentu masuk ya masuk. Kamu belum daftar ini ya? Oke, kelompok 2 boleh maju ke depan kita presentasi. Iya Pak. Ya, silakan. Ya, enggak nanti. Ada mungkin nanti ada pertanyaan. Nanti kalau kelompok lain bertanya boleh ya. Iya Pak. Sini aja. Oke ya, yang lain coba kita dengar bersama presentasi dari kelompok 2. Oke. Baik, perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang LKPD. Perkenalkan, nama saya Intan Karunia. Saya Friska Ramadhani. Saya Naura Zeva Ramadhani. Saya Gini Sakina Prisidia. Saya Vanesha Jelengga. Baik, Baik, kami akan menunjukkan cara pembuatan untuk problem statement tentang kebersihan dan kerapian keuangan dalam bentuk daftar tiket. Langkah-langkahnya berarti ya. iya Pak. Jelaskan. Langkah-langkah kerja praktikum yaitu identifikasi masalah, yaitu diskusikan terlebih dahulu bersama teman satu kelompok atau satu kelas mengenai permasalahan yang sering muncul pada jadwal piket kelas, misalnya ketidakhadiran siswa. Terus dengan piket tidak berjalan, catat minimal 3 masalah utama yang kalian temukan. Yang kedua, pengumpulan data. Catat jumlah nama siswa yang di kelas, catat jumlah hari efektif belajar dalam seminggu, catat lama waktu piket yang diperlukan setiap harinya, misalnya sebelum pelajaran dimulai. Perancangan solusi, tentukan kriteria daftar piket yang adil, misalnya setiap siswa mendapat giliran sama banyak. Buat rancangan pembagian tugas piket, contohnya 4 siswa per hari atau bisa lebih. Diskusikan alternatif solusi jika ada siswa yang tidak hadir, misalnya otomatis cuti hari berikutnya. Penerapan teknologi opsional. Cobalah menyusun jadwal piket menggunakan manual, tulis tangan propaganda atau kertas, digital digunakan aplikasi spreadsheet, Google Sheet atau Excel dengan fungsi autofill. AI atau tools, gunakan AI sederhana, misalnya ChatGPT untuk menghasilkan draft pembagian piket. Oke. Bisa dijelaskan langsung ke ininya boleh? Bisa Pak. Oke. Hasilnya ya.
Iya, Pak. Oke, jelaskan prosesnya bagaimana. Oke. Baik, pertama-tama Buka aplikasi ChatGPT. Kemudian kita mengetikkan sebuah perintah yang untuk membuat jadwal tiket tersebut disertakan dengan nama, jadwal hari, dan disertakan beberapa orang di hari tersebut. Jika sudah mendapat hasil seperti ini, bisa dibuat menyamping atau harinya di atas seperti yang di bawah, seperti ini. Jika sudah, bisa sesuai kemauan dengan menambahkan tema. Karena kami dari jurusan farmasi, jadi kami menambahkan tema berupa obat-obatan dan peralatan kesehatan lainnya, seperti ini. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira? Tanya. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok 1, 3, dan 4? Ya, silakan bertanya. Ada yang bertanya? Kalau pas, ini sudah selesai ya? Oke. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti ditutup dulu ya. Ya. Jadi ini semua sudah selesai ya? Ini tinggal menunggu ya? Oke. Jadi sudah ada bentuk kayak gini. Ya. Silakan ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Siapa dulu? Oke, jadi kelompok ini sudah selesai juga ya. Oke. Apa semua kelompok sudah selesai? Oke ya. Jadi adapun kesimpulannya di siang hari ini, jadi penggunaan ChatGPT itu tidak hanya untuk ini, yang jelas bukan pengganti manusia ya, tapi lebih ke membantu manusia ya. Jadi kalian jangan sempat berpikir berarti besok di tahun 2000 ke depan manusia itu nggak ada lagi, sudah digantikan robot. Itu tidak, tetap manusia yang mengambil keputusan ya. Tadi sudah Bapak jelaskan juga di awal pembelajaran itu perbedaan manusia dan AI ya. Nah itu kira-kira ada pertanyaan? Oke, cukup dengan pembelajaran hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh kalian bertanya, nggak di sini saya boleh. Kalau nanti pengen tanya di luar tentang AI boleh tanya ke Bapak ya. Kalau di sini belum ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan kita tutup ya. Tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelas ke depan untuk memimpin doa ulang ya. Ya, Pak. Baik, semua siap? Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pesan harapan Bapak, kalian jaga diri, jaga kesehatan untuk minggu depan kita ketemu lagi. Oke? Kalau begitu selamat siang. Siap. Nah.